失效了吧？ Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film alur cerita Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-22. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Dari keluarga Zhu, tetua Zhu sangat marah karena menurutnya Qin Chen tidak memandang keluarga Zhu-nya di kota Wu. Lalu, tetua kedua mengatakan kalau Liu Cheng dari Pavilion Liu telah dibunuh oleh Qin Chen yang tidak lain ia adalah keluarga besar dari keluarga Zhu-nya. Qin Chen berani mengambil Pavilion Liu-nya secara terang-terangan, jelas sudah meremehkan keluarga besarnya. Jika tidak memberi sedikit pelajaran kepadanya, bagaimana keluarga Zhu-nya bisa mendapatkan pijakan di kota Wu ke depannya? Namun, Tetua Wu mengatakan untuk saat ini jangan bertindak gegabah terlebih dahulu. Qin Chen ini dapat membunuh Liu Cheng di usia mudanya pasti punya latar belakang yang tidak biasa dan ia curiga ada orang kuat di belakangnya, yaitu seorang alkemis yang lebih kuat. Tetua kedua pun mengatakan kembali kalau penjaga pavilion mengatakan tidak ada orang lain kecuali keluarga Zhu dan Qin Chen. Dan ia tidak membiarkan begitu saja kepadanya. Seketika itu, Tetua Zhu memanggil anak buahnya yaitu Tuan Wu Liangyu. Tak selang berapa lama, Tuan Lu pun datang untuk menemui Tetua Zhu. Dan tetua kedua mengatakan kepadanya untuk pergi ke Pavilion Liu dan cari tahu siapa yang ada di belakang Qin Chen. Tuan Wu pun langsung pergi menuju ke Pavilion Liu untuk mencari Qin Chen bersama bawahan dari Tetua Zhu. Sesampainya di depan pavilion, ia langsung masuk ke dalam pavilion dan kekuatan kecepatnya yaitu langkah bayangan. Lalu anak buah dari Tetua Zhu mengatakan kalau langkah bayangan Tuan Wu semakin mengerikan. Dan ia mengatakan kalau Tuan Wu adalah pembunuh tingkat emas. Ia juga mengatakan kalau Qin Chen dipastikan mati olehnya. Di sisi lain dari pavilion, Qin Chen sedang membuat pil tingkat 3 dan 4. Di saat bersamaan, Tuan Wu sudah masuk ke dalam pavilion. Dan ia mengatakan dengan sombongnya kalau ia hanya melihat sekelompok semut di dalam pavilionnya. Lalu ia sudah berada di depan pintu kamar Qin Chen. Ia juga mengatakan kalau Qin Chen lah satu-satunya orang yang tersisa di Pavilion Liu selain keluarga Zhu. Dan ia dengan nada sombongnya akan membawa Qin Chen dan memberikan ke Tetua Zhu dan membiarkan Tetua Zhu untuk menyiksanya. Qin Chen pun merasa ada yang aneh dengan pintunya yang tiba-tiba membuka sendiri. Ia pun menutup kembali pintunya. Namun di saat ia akan menutupnya tiba-tiba dari arah belakang, Tuan Wu Liangyu langsung menyerang ke arah Qin Chen. Seketika Qin Chen pun tahu dengan serangan mendadak itu. Qin Chen pun langsung menangkis dan menebas serangannya. Tuan Lu pun sedikit kaget karena Qin Chen sudah tahu dengan kedatangannya. Lalu ia langsung menyerang kembali ke arah Qin Chen dan kekuatannya. Namun Qin Chen bukanlah seorang semut dan Tuan Wu pun terpental dan terjatuh. Lalu ia baru sadar kalau Qin Chen sangat kuat. Tetua Zhu dan yang lainnya pun tahu kalau ada seseorang yang menyusup ke dalam pavilionnya. Ia pun langsung menutup semua pintu pavilionnya. Lalu Tuan Wu langsung mengeluarkan kemampuan pembekuan blood lainnya yaitu ular bayangan. Seketika Qin Chen langsung melakukan formasi pertahanannya dan langsung menyerangnya. Tuan Wu mengira kalau Qin Chen masih memakai formasi lama pavilion Liu Cheng. Ia pun juga mengeluarkan formasi dan langsung menyerangnya. Namun Qin Chen dengan begitu mudahnya mematahkan serangannya. Tuan Wu pun kebingungan kenapa formasi Qin Chen masih berfungsi. Padahal ia telah menghancurkannya. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ia telah mengubah formasinya. Qin Chen juga mengatakan kalau formasi keluarga Zhu tidak mungkin bisa menahan formasinya. Seketika itu, Tuan Lu memilih kabur karena ia tahu bahwa dirinya lah yang hanya seekor semut bagi Qin Chen. Tidak seperti omongannya yang sombong sebelum masuk ke pavilion. Namun, Qin Chen tidak membiarkan ia melarikan diri. Qin Chen pun langsung membunuh dengan pedang berkaratnya. Di sisi lain, dari luar pavilion, anak buah Tuan Zhu mengatakan, sepertinya Tuan Wu sudah membunuh Qin Chen di dalam, dan ia juga mengatakan kalau untuk melarikan diri dipastikan Tuan Wu sangat mudah. Kita kembali ke pavilion.
Tetua Su seketika datang untuk menemui Qin Chen dan ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Qin Chen pun hanya menjawab kalau tidak ada apa-apa, cuma ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan alkimianya, tapi ia sudah dibunuh olehnya. Seketika Tetua Su pun sangat terkejut karena Tuan Wu mati begitu saja olehnya dan yang dibunuhnya merupakan praktisi bela diri tingkat mistik. Ia sangat terkenal di kota Wu-nya dan kekuatannya tidak di bawah Su Yongkang. Qin Chen pun mengatakan untuk menyingkirkan mayatnya dan digantung di luar pintu. Di saat bersamaan, para anak buah keluarga Zhu merasa senang karena ia mengira Tuan Wu berhasil membunuh Qin Chen. Namun, di saat ia melihat ada mayat yang dibawa keluar, ia pun langsung menghampirinya. Dan alangkah terkejutnya mereka karena ternyata mayat itu adalah mayat dari Tuan Wu. Di keesokan harinya, pavilion di Yidan pun kembali dibuka. Tetua Su pun sangat terkejut karena banyak sekali orang yang sedang mengantri untuk membeli pilnya. Dan ia mengatakan kalau nama pavilion di Yidan sudah mulai terkenal. Bahkan lelang 3 tahunan yang diadakan di kamar dagang Tianxing tidak seramai pavilionnya. Di saat itu juga Qin Chen menghampiri Tetua Su. Lalu Tuan Zhao Tianleng pun datang dan menanyakan pil hati murninya yang dipesannya. Qin Chen pun langsung memberikan pil pesanannya. Dan di saat ia membukanya, orang-orang pun sangat terkejut. Ia mengatakan kalau Qin Chen benar-benar seorang alkemis kelas 4 dan Qin Chen benar-benar membuat pil hati murni kelas 4. Tuan Zhao pun berterima kasih kepada Qin Chen dan ia memberikan bahan obat kelas 4 padanya. Sebagai tanda terima kasih, Tetua Su pun menerima pemberiannya. Lalu Tuan Zhao Tianleng pun berpamitan dan langsung pergi. Seketika itu, semua orang pun berbondong-bondong masuk ke dalam pavilion untuk mendaftar dan memesan pilnya. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ada 5 pil jenis pil, yaitu pil Ki Sejati, pil penembus mistik, pil pemadatan hati, pil pengembang mistik, dan kondensasi kekuatan. Mereka pun tidak sabar dengan apa yang ia akan dipesannya. Qin Chen pun begitu senang karena kota Wu menyimpan banyak harta karun. Dan ia akan menyempurnakan pil-pil pesanan semua orang-orang secepatnya. Lalu Qin Chen telah menyempurnakan sebagian pil-pil tersebut. Di sisi lain dari keluarga Zhu, tetua kedua mengatakan kalau Qin Chen telah banyak menjual pil kelas 3. Dan hampir semua obat terbaik di kota Wu direbut oleh Qin Chen. Tetua Zhu pun mengatakan kalau Qin Chen telah berhasil menyempurnakan pil hati murni kelas 4 yang diminta oleh Tuan Zhao Tianleng. Lalu Tetua Zhu juga mengatakan kalau pavilion di Yidan milik Qin Chen begitu kuat dan ia pikir akan ada seseorang yang lebih cemas dari keluarga Zhu-nya. Karena di kota Wu hampir semua bahan kelas atas dimonopoli oleh kamar dagang Tianxing dan Qin Chen telah mengambil alih tanpa sepengetahuannya. Dan dipastikan kamar dagang Tianxing akan marah besar terhadapnya. Dan dari kamar dagang Tianxing, mereka pun sedang berdiskusi dengan Presiden Duan. Mereka pun semua merasa cemas dengan ulah Qin Chen. Di saat itu juga ada anak buahnya yang datang dan dia mengatakan kalau pil yang mereka beli di hari ini juga waktu pemurniannya tidak melebihi 1 hari. Dengan kata lain, Qin Chen benar-benar bisa memurnikan pil kelas 3. Seketika itu Presiden Duan pun bertindak dan akan menemui Qin Chen. Kita kembali ke Qin Chen. Qin Chen pun sedang memurnikan pil jiwa surgawi tingkat 4 dan ia langsung mencoba berkultivasi dan memakan pil jiwa surgawi untuk menerobos. Dan bagaimana keseruan filmnya, Mimin akan lanjut di episode selanjutnya ya. Terima kasih.